Halo, willkommen. Selamat datang di channel Dini and Juju. Halo semuanya, apa kabar? Ketemu lagi dengan Dini And Juju. Juju and Dini. Edin, kamu punya keinginan apa? Banyak Maju, salah satunya yang sering kita obrolin. Aku pengen sekolah di luar negeri. Pengen di usia berapa? Iya, jangan sampai 40 gitu. Iya. Ya maksimal 35 tahun lah Ya. Ntar encok aku gak bisa jalan-jalan, Maju kan gimana kalau misalnya Iya. di luar negeri itu kan hemat ya, biar hemat jalan dan biar tahu sekeliling juga gitu. Jadi sambil jalan, ntar encok kalau misalnya udah tua jadinya. Ya mudah-mudahan ya gitu, Allah ntar kabulin gitu. Dulu aku pengen kuliah di luar negeri. Mm-mm. Tapi begitu ngeliat teman-teman aku yang ada yang lagi PhD, ada yang kuliah S2, S3 gitu di luar negeri, dan aku ngelihat bagaimana pressure mereka di sana. Iya. Bagaimana sulitnya menaklukkan standar yang ada di sana. Bener, Itu gimana akhirnya aku mikir, survive-nya. aku mikir lagi deh kalau aku mau kuliah di luar negeri. Aku semakin gitu. pengen kalau aku aja. Semakin tertantang ya. Iya. Kalau aku lebih ke pengennya keliling dunianya. Jadi aku pengen jalan-jalan. ya paling nggak 100 negara minimal udah pernah aku kunjungi gitu, pengennya gitu. Banyak banget kalau ngomongin keinginan itu. Iya. Dan kalau kita Countless fokus bahkan ya, ke Maju. keinginan itu bakalan Semakin beranak gitu, semakin banyak. stres kali Iya, ya. benar. Keinginan satu itu akan memunculkan keinginan lain dan seterusnya dan seterusnya. Saya jadi ingat yang Bante itu ya. Bante siapa Utomo. namanya? Bante Utomo. Dia tanya ke Pak Gita Wirjawan ya. Sebutkan satu saja yang bukan keinginan. Betul. Terus Pak Gita, Nggak ada. iya Pak Gita tuh responnya langsung nih, waduh, gitu. Sama, aku juga, emang ada? Bahkan mau ke toilet itu juga pengen ke toilet ya. Iya. Tuh, Pengen keinginan. ngopi misalnya. Pengen ngopi. Ya, ingin minum kopi gitu. Kayak misalnya aku juga nih sama pengen minum kopi tapi kopi aku habis gitu kan. Iya, makanya di endorse sama kopi. Siapa tahu kan kapal api lewat gitu. Siapa tahu white coffee lewat. Luwak ya. Iya, atau Indo Cafe biasanya kita yang aja. Kita tuh yang kopi-kopi sasetan aja Instan udah happy itu udah. gitu. Iya, udah Nggak semangat. harus Starbucks ya. Nggak harus Starbucks Apaan gitu. sih? Ya. Nggak apa-apa. Biar ini tuh ada intermezzonya Iya, Maju. iya. Kalau ngomongin keinginan tuh nggak ada habisnya. Pokoknya ingin, misalnya udah ingin tercapai lagi, ya Din ingin ya, lagi. misalnya. Apalagi udah Kamu tercapai. udah kuliah nih di luar negeri nih, ada lagi keinginan yang lainnya. Misalnya udah S3 misalnya. Pengen postdoc. profesor. Iya, pengen postdoc gitu. Postdoktoral gitu Maju. Ya udah ntar setelah postdoktoral mau apa lagi gitu. Iya. Kan Ada udah lagi kuliah, pasti. misalnya udah kuliah di Amerika misalnya. Pengen sih nyoba di Afrika itu ada apa ya gitu, selain jerapah gitu. Iya kan ya, pasti Iya. ada keinginan lainnya. Pasti muncul keinginan-keinginan baru setelah keinginan satu terwujud gitu. Ya udah pengen nikah, udah nikah pengen punya Pengen udah punya anak. udah Kok punya anak. satu gitu, pengen punya anak 2 gitu. Sama. Abis itu kalau udah punya anak 2, Ya misalnya pengen lagi 3 gitu. misalnya pengen rumah, pengen mobil, pengen apa lagi pokoknya banyaknya. Yang duniawi gitu ya Mbak Jo. Emang Yang yang berupa materi gitu. yang kayak kita minum air laut lagi, kayak minum lagi, haus lagi kayak gitu. Itu keinginan sih. Nggak Makanya ada kalau ininya, nggak ada apa ya, nggak ada selesainya. Haus makanya mulu gitu. kalau orang ditanya sebutkan satu saja yang bukan keinginan, pasti berat, pasti Ya. almost everything. I Kayaknya don't think semuanya I keinginan. have one that is not a will gitu ya. Nanti Mbak Jo. kita kasih jawabannya di akhir yang bukan keinginan ya Din ya. Benar. Jadi kita mau bahas dulu keinginan-keinginan Tapi ini. selain kuliah di luar negeri, kamu pengen apa lagi sebenarnya? Aku pengen yang ini Mbak Jo, short term gitu. Pengen KPR aku lunas. Ini materi juga. Materi lagi. Iya, materi lagi ujung-ujungnya duit. Ya. Ujung-ujungnya duit. Kayak gitu. So, Ises. Kalau Mbak Jo apa?
Iya, aku pengen punya rumah di hutan itu, Nah. terus pengen punya SUV yang yang iya. paling mewah sepanjang masa. Ada nggak sih? Ada nggak? Nggak ada kan? Ntar Biasanya ada baru lagi ada baru soalnya lagi, kalau ada teknologi tuh. spek baru lagi gitu kan? Spek ya namanya. Iya, Spectra, bukan. Ini maksudnya, ya spek teman-teman Tipe kan ya nggak kayak tahu. tipe baru lagi kayak gitu. Jadi orang yang terlalu banyak keinginan itu sebenarnya tipe orang yang hidup di masa depan, Din. Yes. Kalau katanya psikolog tuh ada orang-orang yang hidup di masa lalu, hidup di masa Sekarang sekarang, dan dan di hidup masa di depan. masa depan. Orang yang hidupnya di masa depan, ya mereka fokusnya ke depan terus sampai-sampai nggak menikmati Gitu. yang sedang kita jalani sekarang. Iya gitu, bahkan dia juga Itu gue lupa untuk bukan lupa ya, nggak ada waktu untuk nengok ke belakang gitu, untuk reminiscing atau untuk ya sedikit refleksi sebentar gitu. Itu ya karena nggak ada waktu aja, makanya fokus terus ke depan. Terus sampai nggak menikmati yang saat ini nih gitu. Padahal Jadi kayak balancing tuh, kerja tipes. Jadi tuh emang balancing tuh perlu gitu. Jadi nggak yang berat sebelah. Jadi yang difokuskan itu sekarang gitu ya Mbak Ju. Kita fokus ke sekarang, kita fokus di hari ini misalnya. Yang belakang dan depan itu perlu, tetapi tidak berat sebelah gitu. Tidak untuk prioritas yang benar. banget gitu. Tidak untuk Coba prioritas. sih nikmati hidup kita yang saat ini kayak gitu. Ya. Dan kadang-kadang nih Dan udah punya keinginan pengen kuliah di luar negeri, pengen jalan-jalan, pengen SUV yang mewah segala macam. Tapi ternyata dalam kenyataannya itu seperti ditutup jalannya. Kayak mau ke luar negeri pandemi misalnya, mau ke luar negeri ngurus paspornya ada masalah misalnya gitu. Benar. Udah ada paspor, udah nggak pandemi, ternyata ngurus liburnya, ngurus liburnya nggak ada misalnya. Itu berarti ketutup segala jalannya tuh. Berarti belum waktunya ya nggak sih? Benar. Itu tuh belum saatnya gitu. Sama Tuhan tuh kayak yang sebentar dulu. Iya, sebentar. Gitu. Ada yang lebih baik sebenarnya kayak gitu untuk saat ini. Jadi bukan sekarang. Iya, waktunya. bukan tidak bisa tapi di cancel. Iya, di gitu. cancel. Di postpone ya, Baju? Postpone, tunda sementara. Ditunda sementara, benar. Selain misalnya pengen kuliah di luar negeri terus ditutup jalannya, ada juga misalnya ya lain lagi. Banyak ya kayak misalnya pengen punya rumah di pemukiman misalnya yang pemukiman elit kayak gitulah. Duitnya udah ada misalnya, tapi ternyata udah habis gitu couplingnya misalnya tiba-tiba gitu. udah dibeli sama orang gitu. Padahal kita dapat infonya wah bagus nih strategi segala macam gitu. Pas didatengin udah sold out. Adanya yang kecil-kecil misalnya gitu, yang bukan tipenya. Berarti itu udah ada mulai indikasi bahwa jalan untuk kita ke sana tuh ditutup sama Tuhan. Dan harus bagaimana sih? Apa mau stres terus dengan keinginannya? Iya, apa masih mau cari-cari yang lain lagi terus ntar stres lagi gitu. Ditutup lagi ternyata. Jadi mungkin itu tanda-tanda kita perlu untuk melepaskan diri dari keinginan untuk jeda sebentar. Dan itu berat, melepaskan diri dari keinginan itu berat banget. Apalagi pengen nikah sama dia nih, udah pacaran lama misalnya ya Din ya. Bener. Udah orang tuanya udah cocok semuanya. Iya, segala macam udah mendukung persiapan. Nggak ada duitnya mau nikah. Iya, persiapan pernikahan misalnya udah oke. Terus sakit. Oh iya. Kasihan banget. Mending kalau sakit, kalau nggak ada duitnya gimana? Gagal-gagal juga kan, berarti tidak didukung oleh semesta ya nggak sih? Belum saatnya. Belum saatnya, harus bersabar. Makanya have sabra gitu, have passion gitu. Jadi ya harus ditunda sementara gitu, sementara maksudnya. Kalau keinginan kita nggak tercapai, belum tercapai, satu persatu kayak gagal semua. Coba deh kayak ditutup terus gitu. Ngelihat ke sekeliling. Iya. Sudah banyak kebaikan apa yang kita terima dari orang lain misalnya. Sudah banyak kebaikan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita kayak kesehatan, kayak kulit mulus, nggak ada nggak ada jerawat, batu atau apa gitu kan. Udah bersyukur untuk hal-hal yang kecil gitu. Iya. Bersyukur hari ini misalnya kepingin makan
Hokben Masih bisa beli GoFood Iya, misalnya GoFood, kan, bener. atau Shopee Food Iya, kayak gitu. Yang karena belum yang tentu ya Baju, receh-receh. belum tentu yang biasa kita lakukan gitu. Dan itu tuh ya karena biasa jadinya kadang-kadang we take it for granted gitu ya Baju. Kita lupa gitu kalau sekeliling kita itu tuh ada yang ingin di posisi kita gitu. Ada yang ingin Banyak gampang mungkin beli, malah. ada yang ingin gampang beli Hokben gitu. Ada yang ingin gampang beli Shopee Food atau GoFood gitu. Ada yang cuma kerja hari ini untuk makan hari ini. kayak Ya gitu. udah nah, pokoknya kita ngelihat ke sekeliling. Ya ke sekeliling tuh bukan cuma ngelihat orang yang lebih tidak beruntung dari kita ya, tapi juga apa saja yang udah kita miliki saat ini gitu. Iya, atau apa aja yang udah Tuhan kasih selain materi gitu ya. Selain Baju. materi betul. Kayak orang tua yang baik, yang selalu support, yang selalu ada ketika kita Teman-teman sedih. yang luar biasa suportif gitu, teman-teman yang selalu mendukung kita kayak gitu. Itu one of the greatest blessing in my life adalah aku punya teman-teman yang very supportive gitu Baju. Jadi jangan terlalu fokus ke masa depan yang sebenarnya masih belum jelas ya, belum pasti gitu kan. Kalau misalnya kamu kan pengennya ke luar negeri, kuliah di luar negeri. Ternyata misalnya ya Din, misalnya ini mudah-mudahan enggak. The worst ternyata enggak terlaksana Din misalnya. Berarti Kamu siapa harus tahu bagaimana? Iya, siapa tahu misalnya usaha aku udah paling pol ya. Jadinya ya udah aku berdoanya mudah-mudahan yang nanti sekolah di luar negeri itu anak aku atau saudara aku atau suami atau kamu. suami aku jadi Nanti aku kamu bisa ikutan. ikut. Nah, kayak gitu. Benar. Ya udah Jadi, gitu. Jadi diterima dan kita doanya itu yang baik gitu ya Baju. Bukan doa yang ya kenapa sih? Kenapa nggak dikasih sih gitu. Kayak ya, bukan bersyuaran atau apa? Protes gitu, bukan protes, tapi ya itu dibalikan gitu doanya jangan yang untuk yang lain. Jangan kenapa sambil cakar-cakar badan. Sambil nangis di pojokan gitu. Sambil nangis di bawah ini showernya. Kenapa? Jadi air matanya tuh ini showernya bukan dari mata. Iya. Jadi Baju, jawaban dari pertanyaan Bante tadi apa gitu? Yang bukan keinginan itu apa? Iya, karena hampir semuanya keinginan ya. Yang bukan keinginan kalau menurut Bante Utomo itu beliau mengatakan meditasi. Meditasi untuk orang Buddhis ya. Buddhis gitu kan biasanya pakai meditasi. Karena meditasi itu melepaskan diri dari keinginan, mengosongkan pikiran, memusatkan hanya pada yang kuasa kan. Gitu kan. Nah, kalau orang kalau muslim seperti kita berarti dengan cara sholat, sujud syukur, mungkin padahal berdoa aja termasuk keinginan ya. Di doa itu kan keinginan semua isinya. Coba sekali-kali cuma apa istilahnya ya? Berserah diri aja, kayak pasrah, mengingat gitu. Tuhan aja gitu. Ya sudah apapun yang terjadi pasrah. Bukannya Islam itu kan artinya juga salah satunya pasrah ya, memasrahkan diri kan. Dan salah satu fungsi agama menurut Karl Marx itu karena adanya orang-orang yang pengen berserah diri ketika mereka tidak mampu melakukan apa yang mereka inginkan gitu. Betul, karena ketika memang kita sudah mentok ya Baju, sudah melakukan usaha apapun kita lakukan, ternyata udah ada di ujung nih, udah nggak ada lagi yang bisa dilakukan, itu ada kuasa yang lebih besar dari itu gitu kan ya Baju. Makanya kenapa agama berperan penting dalam hal ini gitu kan, yang nyambungnya ke Karl Marx tadi gitu. Ada kekuatan besar yang di luar kekuatan kita. Benar. Di situ aku percaya bahwa Tuhan itu ada ketika aku tuh punya banyak banget keinginan gitu loh Din, tapi kemudian ada banyak hal yang tidak bisa aku raih gitu karena jalannya ditutup tadi, pintunya ditutup tadi. Itu aku pikir ini pasti ada kekuatan besar selain kekuatan saya sendiri gitu kan. Kalau misalnya kita yang mampu mau kuliah di luar negeri langsung jalan, mau nikah sama Lee Min Ho langsung nikah gitu kan. Tapi ternyata kan nggak bisa juga. Lemino oke. Lemino tuh siangnya tuh ya. Kalau aku nyala Baju jangan kan Lemino deh. Ini kenapa? Aja ya. Yang bukan Lemino siapa ya? Misalnya Choi Minho gitu. Ada. Itu tuh penyanyi gitu. Kim Jong Un. Dia
tenarnya lebih tenar Lee Min Ho daripada Choi Min Ho, iya benar, Choi dia marganya kalau nggak salah, si Shiny gitu. Itu aja aku nggak kepikiran, iya kepikiran Lee Min Ho, makanya tadi ketawa. Iya sih. Iya memang. Iya, dan itu juga peran, mungkin maksud Tuhan untuk kita bisa kembali gitu ya ke Tuhan ya Mbak Ju. Kalau misalnya udah terlalu jauh gitu, terlalu duniawi gitu. Jadi cara Tuhan itu untuk biar hambanya mengingat Tuhan lagi, itu tuh dengan ditutup dulu, biar balik lagi. Biar kamu di tengah sini aja, nggak usah kemana-mana dulu gitu. Gitu. Jadi ya gitu sih. Kadang-kadang istilahnya itu ada ketika kamu sudah mentok dan nggak bisa kemana-mana, itu Tuhan tuh udah rindu sama kamu. Gitu. Temen aku suka kayak gitu. Berarti Tuhan udah rindu sama kamu gitu. Ini waktunya kamu untuk kontemplasi, bener, untuk meditasi, untuk melepas rindu dengan Tuhan sih, gitu bahasa cintanya. Melepas rindu dengan Tuhan ya itu caranya dengan melepaskan berbagai keinginan. Betul. Udah fokus ke Tuhan aja, jangan terlalu fokus pada hal-hal yang belum tentu kita dapatkan itu. Iya, nah tadi kan ceritanya karena teman aku, Tuhan rindu sama aku yang baju. Terus kan aku sholat nih. Kalau jalannya ditutup kan berarti Tuhan rindu sama kamu, Din. Benar. Terus aku sholat, terus aku kembali pasrah gitu ya Mbak Ju. Tapi aku belum bisa melepaskan keinginan-keinginan itu gitu. Jadinya semuanya kayak template. Doa-doa yang aku baca, zikir yang aku baca itu kayak template gitu Mbak Ju. Itu kejadian aja gitu ya. Kejadian banget nih, astagfirullahaladzim, memang harus istighfar banyak ya, itu kayak yang refleksinya ke situ gitu. Jadi akhir-akhir ini aku tuh setelah assalamualaikum gitu ya Mbak Ju, setelah sholat gitu, itu doa istighfar sampai ke alhamdulillahirabbil alamin, amin gini, itu tuh kayak template gitu. Karena ketika astagfirullah HP aku bunyi, ya udah aku balesin tuh si WhatsApp segala macam ya. Ada WhatsApp lah, ada yang nanya ini segala macam, itu aku balesin sambil aku berdoa Mbak gitu. Sambil zikir. Terus bukan nggak sengaja, tanpa sadar itu tuh alhamdulillahirabbil alamin. Loh, kok udah selesai? Ternyata doaku udah selesai, WhatsApp aku udah selesai, aku jawab gitu. Jadi sebenarnya pikirannya ke WhatsApp atau ke doa gitu. Nah ya. itu dia, benar. Jadi kayak itu jadi istighfar lagi, astagfirullahaladzim gitu. Jangan-jangan I take it for granted gitu. Ya itu sih. Jadi kontemplasinya ke situ. Jadi kita bisa, aku sih lebih tepatnya refleksi gitu. Kalau ternyata aku belum bisa melepaskan keinginan-keinginan itu. Kalau aku sih lebih ke terlalu banyak keinginan, terus aku kayak orang gelisah gitu loh, Din. Apalagi kalau bangun tidur tuh kayak akhirnya mikir gitu, hidupku tuh buat apa sih? Apa sih manfaat saya di dunia ini? Itu termasuk orang-orang kayak filsuf ya, orang-orang yang terlalu deep thinker. Aku termasuk kayak gitu, Din. Dan untuk mengatasinya biasanya aku banyakin sholawat sama istighfar aja. Jadi setiap bangun tidur itu sebelum kaki turun itu udah pasti sholawat terus sama istighfar terus. Dan itu bikin lebih tenang, lebih calm. Dan aku nggak fokus pada hal-hal yang belum terjadi. Yang belum terjadi nanti dulu deh. Yang penting kita sekarang mengingat Tuhan dulu, kayak sholawat dulu, pasrah dulu gitu. Akhirnya jadi kayak tenang gitu loh. Kamu gitu nggak? Benar. Iya, setelah istighfar tadi itu astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullah gitu, udah agak kalem. Nggak tahu ya Baju, efeknya bisa kayak gitu ya istighfar. Iya benar. Udah agak kalem, terus aku ulangi lagi tuh doa aku. Terus udah selesai, aku lipat mukena, udah selesai, terus aktivitas lagi gitu. Tapi ngomongin sholawat tuh, Din, ada yang percaya bahwa ketika kita menginginkan sesuatu terus disolawatin itu bakalan dapet ya. Misalnya pingin mobil SUV, terus aku pegang nih di sambil parkiran mana, gitu ada kan, biar suatu hari kebeli kayak gitu. Sehari. Lee Min Ho lewat statusnya di Instagram disolawatin gitu. Pas nonton drakor dia lewat doang gitu. Siapa tahu punya suami seganteng itu gitu ya. Kan disolawatin gitu. Tapi itu termasuk menyalahgunakan atau enggak sebenarnya, Din? Menjadi disalahgunakan ketika tidak ada usaha. Nah, sholawat doang tapi nggak mau kerja. Nah, itu yang salah. Misalnya dia pingin suami kayak Lee Min Ho, tapi dia biasa-biasa aja, dia nggak upgrade diri, nggak gitu. memantaskan diri tidak untuk dipilih oleh seorang seganteng superstar dan sukses Lee Min Ho gitu. Seganteng dan sesukses operasi plastiknya seperti Lee Min Ho.
Jadi balik lagi ke sholawat ya Mbak Ju. Tapi di sisi positifnya itu bisa beneran calming ya Mbak Ju. Bisa beneran bikin kita Karena itu ini. seperti mantra dia. Iya, benar. Spell Benar. ya. Iya. Jadinya apa yang kita inginkan disolawatin dengan benar, Iya. terus kita berusaha, Betul. mungkin jadi kenyataan. Iya gitu. Kita nggak tahu one day gitu kan Mbak Ju. One day. Dan kita nggak tahu juga sholawatnya itu bukan hanya untuk keinginan kita itu jadi kemana-mana gitu Mbak Ju. Untuk efek yang lainnya yang Iya. lebih baik ya. Iya benar-benar. Kayak contohnya nih, misalnya baru banget kemarin gitu, aku naik kereta dari Malang ke Surabaya gitu kan. Karena itu jarak dekat ya Mbak Ju, 2,5 jaman atau 2 jam lebih dikit gitu. Nah, aku nggak dapet tiket tempat duduk gitu. Jadi tulisannya itu di aplikasinya tanpa tiket gitu. Jadi bisa duduk di mana aja yang kosong gitu. Ada Berarti ya? kan, berarti kan kalau kayak gitu sebenarnya semua kursi itu sudah terjual gitu Mbak Ju. Jadi nggak ada lagi. Makanya kenapa tulisannya tanpa tiket. Kayak gitu. Tapi tetap bayar. Tapi tetap bayar, betul, sama harganya. Tapi aku dari duduk itu ya Mbak Ju, itu udah sholawat Mbak Ju. Tas aku nih sampai nggak aku taruh di atas gitu, saking aku takutnya gitu. Ntar ada orang pasti aku pergi gitu, karena itu bukan tempat duduk aku. Kan ini ceritanya kepulangan ya. Ketika keberangkatan tuh aku pindah-pindah gitu loh Mbak Ju. Jadinya pas pulang aku nggak taruh ransel aku. Tapi karena sholawatnya mungkin ya, sholawat aku tuh lebih ikhlas ketika aku pulang daripada aku berangkat. Itu tuh jadinya pas aku pulang, tempat duduk itu dari aku naik di Malang sampai di Surabaya itu tuh nggak ada orangnya. Kamu Aku tetap tetap di duduk di situ. situ ya, nggak diusir siapapun. Benar, bisa jadi itu kehebatan sholawat atau apa ya Mbak Ju, Iya. dampak dari sholawat yang aku Panjatkan. ucapkan itu dengan ikhlas gitu, makanya kayak gitu. Bisa jadi juga ya karena emang orangnya nggak berangkat aja gitu, Ya, orangnya kamu itu beruntung aja di benar, situ. kayak gitu sih. Ya nggak ada salahnya juga sih kita sholawat untuk hal-hal yang kita inginkan, daripada kita mintanya ke mbah dukun atau Iya, ke hal-hal yang aneh nggak banget baik. itu. Ini mending sholawat aja atau Istighfar istighfar, aja, benar. berdoa. Terus sekali-kali nggak berdoa tapi mengingat Tuhan Iya. yang pure mungkin gitu ya, kayak meditasi tadi itu. Iya. Kalau misalnya teman-teman bukan muslim ya Mbak Ju, itu bisa juga dengan niat Tuhan, dengan cara kita masing-masing, dengan kepercayaan kita masing-masing gitu. Oh, di Islam tuh ada itikaf, itu bener nggak sih? Iya. Ya, yang di masjid diam aja hanya mengingat Tuhan kan? Iya, Itu juga bagus banget, itu meditasinya orang meditate, muslim. bener. Untuk Bener melepaskan diri dari berbagai keinginan. Jadi kalau teman-teman punya keinginan dan kelihatannya kayak sudah ditutup pintunya sulit banget, ya coba untuk diem dulu. Betul. Gitu ya. It's time to back to God gitu. Iya. Ya, it's time to rely yourself gitu to God gitu. Jadi kembali ke Tuhan gitu. Karena Tuhan sedang rindu gitu. Oke. Thank you for watching. Terima kasih sudah menonton teman-teman. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye. Thank you for watching. Cheers.